Namaku Alisa Putri Wijaya, pewaris tunggal dari keluarga Wijaya yang sudah lama dikenal di dunia bisnis properti, ekspor, dan beberapa cabang usaha lainnya. Ayahku, almarhum Tuan Wijaya, membangun kerajaan bisnis ini dari nol dengan keringat dan kerja keras yang tak mengenal lelah. Ketika beliau wafat, aku yang menjadi penerusnya. Banyak orang sempat meremehkan, seorang perempuan muda, berusia 28 tahun saat itu, bisa apa? Tapi mereka salah besar. Aku sudah ditempa sejak remaja untuk mengelola bisnis. Sejak usia 20, aku sudah duduk di kursi direksi, belajar langsung di lapangan, jatuh bangun menghadapi mitra bisnis, bahkan memimpin rapat besar saat ayah sakit keras. Jadi ketika akhirnya aku benar-benar menggantikan posisi beliau, aku sudah cukup siap. Kini, usiaku 32 tahun. Perusahaan semakin berkembang pesat. Banyak proyek besar berhasil kami menangkan, dan jaringan internasional pun semakin luas. Dari luar, kehidupanku tampak sempurna. Aku kaya, sukses, dihormati banyak orang, memiliki rumah megah di kawasan elit, lengkap dengan semua fasilitas mewah yang bisa diinginkan siapa saja. Dan, yang lebih membuatku merasa lengkap, aku memiliki seorang suami, Ardian Pratama. Ardian adalah lelaki yang kukenal di sebuah acara bisnis 4 tahun lalu. Saat itu, dia hanya seorang karyawan menengah di perusahaan konsultan. Wajahnya tampan, tutur katanya manis, dan sikapnya penuh perhatian. Ia berbeda dari lelaki lain yang mendekatiku hanya karena statusku sebagai pewaris kaya. Ardian terlihat tulus, membuatku merasa nyaman, dan untuk pertama kalinya aku jatuh cinta dengan seseorang bukan karena logika, tapi perasaan. 2 tahun kemudian, kami menikah. Pernikahan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Awalnya, aku benar-benar merasa menemukan pasangan hidup yang bisa menemaniku dalam suka dan duka. Ardian sering berkata, "Aku tak butuh hartamu, Alisa. Aku hanya ingin bersamamu, mendukungmu, dan membangun keluarga bahagia." Kata-kata itu membuatku luluh. Aku percaya padanya sepenuhnya. Bahkan aku memberinya posisi penting di perusahaan, direktur utama, karena aku yakin siapa lagi yang bisa kupercayai selain suamiku sendiri? Lagi pula, aku tetap pemilik sah, dan semua kendali tetap berada di tanganku. Tahun-tahun pertama pernikahan kami berjalan indah. Ardian perhatian, selalu ada ketika aku lelah, membantuku di perusahaan, bahkan sering menemaniku rapat hingga larut malam. Kami tampak seperti pasangan ideal, yang tak hanya serasi di rumah tapi juga kompak di dunia bisnis. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ardian semakin sibuk. Sibuknya bukan lagi dalam arti menemani dan membantuku, melainkan sibuk dengan dunianya sendiri. Ia mulai jarang pulang tepat waktu, sering beralasan ada rapat mendadak, urusan proyek, atau bertemu klien. Awalnya aku tak curiga, toh memang posisi direktur utama memiliki banyak tanggung jawab. Tapi ada hal-hal kecil yang membuatku tak nyaman. Ardian mulai menjaga ponselnya dengan ketat. Dulu, ia tak pernah keberatan aku menyentuh atau membaca pesannya. Sekarang, layar ponselnya selalu menghadap ke bawah, dan ia memasang password yang bahkan aku tidak tahu. Ia semakin peduli dengan penampilan. Bukan berarti salah, tapi ia mulai memakai parfum baru, membeli jas mahal, dan lebih sering bercermin sebelum pergi. Dan yang paling terasa, ia mulai kurang memperhatikan aku. Ucapan manisnya berkurang, bahkan seringkali jika aku mengajaknya bicara tentang hal-hal sederhana, jawabannya singkat dan tergesa-gesa. "Aku capek, Alisa. Besok aja kita bicarakan," katanya suatu malam ketika aku mencoba mengajaknya makan malam berdua. Aku menghela napas. Dalam hati aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin ia benar-benar lelah. Mungkin ini hanya fase. Aku tak ingin terlalu cepat menuduh. Satu hal yang sejak dulu aku ketahui, keluargaku dan keluarga Ardian sangat berbeda. Keluargaku adalah keluarga pebisnis mapan, terpandang, dan punya standar tinggi dalam segala hal. Sementara keluarga Ardian berasal dari latar belakang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya hanya ibu rumah tangga, dan adik-adiknya masih kuliah serta bekerja serabutan. Aku tak pernah mempermasalahkan itu. Aku menikahi Ardian karena aku mencintainya, bukan keluarganya. Aku bahkan sering membantu diam-diam, membiayai kuliah adiknya,
memberi modal kecil untuk ibunya membuka usaha tanpa harus pamer atau menyinggung perasaan mereka. Namun, akhir-akhir ini aku merasa keluarga Ardian semakin berani menuntut. Ibunya beberapa kali meminta pindah ke rumahku karena katanya kesepian. Adiknya meminta mobil baru dengan alasan biar lebih mudah ke kampus. Bahkan pernah, salah satu saudaranya terang-terangan berkata, "Enak banget ya jadi keluarga Ardian sekarang, bisa hidup mewah." Aku hanya tersenyum saat itu, walau di dalam hati ada sedikit keganjilan. Mereka terlalu nyaman dengan keberadaanku. Suatu pagi, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Aku turun ke dapur untuk membuat sarapan sederhana. Sejak menikah, aku memang jarang memasak karena ada asisten rumah tangga, tapi sesekali aku ingin menyenangkan Ardian dengan sarapan buatanku sendiri. Namun, ketika aku masuk ke ruang makan, aku melihat pemandangan yang membuat dadaku sesak. Ardian sedang duduk di meja makan, tersenyum-senyum di depan layar ponselnya. Ia mengetik sesuatu dengan ekspresi bahagia, senyum yang sudah lama tidak kutemui ketika ia berbicara denganku. "Pagi," sapaku pelan, mencoba menahan rasa penasaran. Ardian tampak kaget, buru-buru meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. "Pagi, sayang. Kamu bangun pagi sekali." Aku hanya mengangguk sambil menatapnya. Dalam hatiku ada pertanyaan besar, siapa yang membuatnya tersenyum seperti itu? Aku menahan diri untuk tidak bertanya. Aku memilih menyajikan sarapan dan duduk di hadapannya. Sepanjang makan, ia lebih sering menatap ponsel, meski berusaha menyembunyikannya. Aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Hari itu juga, aku bertemu dengan sahabatku, Rania, seorang pengacara yang selalu menjadi tempatku berbagi cerita. Kami bertemu di sebuah kafe dekat kantor. "Alisa, kamu kelihatan pucat." "Ada apa?" tanya Rania, sambil menyeruput kopinya. Aku menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Ran. Ardian berubah. Dia lebih sering sibuk, jarang pulang, jarang ngobrol sama aku. Ponselnya juga selalu dia sembunyikan." Rania mengernyit. "Kamu curiga dia selingkuh?" Aku menatap sahabatku dengan mata yang berair. Aku nggak tahu. Aku nggak mau mikir sejauh itu. Tapi perasaanku nggak enak. Dia bukan Ardian yang dulu, Ran. Dia seperti orang lain. Rania menepuk tanganku lembut. "Kalau memang ada yang salah, cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Tapi kamu harus siap dengan segala kemungkinan. Ingat, Alisa, kamu punya harga diri, kamu punya kekuatan. Jangan sampai orang seenaknya mempermainkan kamu." Kata-kata Rania menancap di hatiku. Aku pulang dengan pikiran yang semakin berat. Malam itu, Ardian pulang larut. Aku sengaja menunggunya di ruang tamu. Ketika ia masuk, aku tersenyum hangat, berharap ia bisa kembali seperti dulu. "Kamu capek, ya?" tanyaku lembut. "Iya, rapat panjang sekali." "Aku mau istirahat," jawabnya singkat, bahkan tanpa menatapku. Aku menahan perasaan sakit. "Aku masakin makanan favoritmu, mau makan dulu?" "Nggak usah, aku sudah makan di luar," katanya lalu melangkah ke kamar tanpa menoleh. Aku terduduk di sofa, menatap punggungnya yang menjauh. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua kebahagiaan yang dulu kurasakan kini terasa palsu. Aku mulai sadar, ada badai besar yang sedang mendekat. Dan aku harus bersiap, meski hatiku masih berharap itu semua hanya prasangka. Hari-hariku terasa semakin kosong. Rumah besar yang dulu penuh dengan canda tawa kini dingin dan sepi. Ardian semakin jarang berada di rumah, dan sekalipun ada, ia lebih sering mengurung diri di ruang kerja atau sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba bersabar. Aku masih ingin percaya bahwa semua ini hanya sementara. Tapi semakin aku menutup mata, semakin jelas bukti-bukti yang menamparku. Suatu malam, Ardian tertidur di sofa ruang tamu. Ia kelelahan sepulang dari entah mana. Ponselnya tergeletak di meja, tanpa kunci layar aktif karena ia ketiduran setelah menekan tombol. Aku menatap benda itu cukup lama. Hatiku berdebat. Sebagai istri, bolehkah aku membuka rahasianya? Sebagai perempuan, tidakkah aku berhak tahu apa yang disembunyikan oleh suamiku? Dengan tangan bergetar, aku akhirnya mengambil ponsel itu. Layar menyala, menampilkan pesan-pesan yang masuk.
Hatiku mencelos saat mataku membaca nama kontak. Sayang hati merah 2. Pesan terakhir berbunyi. Aku sudah nggak sabar ketemu kamu lagi. Jangan lama-lama di rumah, ya. Aku kangen. Dadaku terasa sesat. Ada ratusan pesan serupa. Panggilan video, foto-foto selfie seorang perempuan dengan senyum menggoda, bahkan beberapa percakapan yang terlalu intim untuk kubaca tanpa rasa mual. Aku menjatuhkan ponsel itu ke meja dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh satu persatu. Semua ketakutanku kini terjawab, Ardian berselingkuh. Aku menatap wajahnya yang tertidur pulas di sofa. Wajah tampan yang dulu begitu kucintai, kini terlihat asing. Bagaimana bisa ia tega mengkhianatiku setelah semua yang kuberikan? Sejak malam itu, aku semakin memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dan ternyata memang benar, tanda-tandanya sudah lama terlihat. Ia semakin sering keluar malam dengan alasan rapat atau bertemu klien. Saat aku mencoba menelepon, sering tak diangkat atau hanya dijawab singkat, aku sibuk. Setiap pulang, aroma parfum perempuan menempel di bajunya, meski ia berusaha menutupinya dengan alasan parfum orang kantor. Aku tak lagi bisa menipu diriku sendiri. Ardian benar-benar selingkuh. Namun aku memilih diam. Aku ingin melihat sampai sejauh mana ia berani memainkan peran. Suatu siang di kantor, salah seorang karyawan mendatangiku diam-diam. Namanya Dina, sekretaris pribadi Ardian. Bu Alisa, saya minta maaf kalau ini lancang. Tapi saya nggak tahan melihat Bapak memperlakukan Ibu seperti ini, ucapnya lirih, suaranya bergetar. Aku menatapnya dengan mata penuh tanya. Maksud kamu apa, Dina? Dina menelan ludah, lalu menunduk. Bapak sering sekali keluar dengan seorang perempuan, Bu. Bahkan kadang mengajak perempuan itu ke kantor saat Ibu tidak ada. Kami semua karyawan tahu, tapi tidak ada yang berani bicara. Takut kehilangan pekerjaan. Jantungku berdegup kencang. Perempuan itu siapa? Saya tidak tahu namanya, Bu. Tapi dia sering datang dengan mobil mewah, penampilannya glamor. Sepertinya dia memang perempuan simpanan. Aku terdiam lama. Amarah, sakit hati, dan rasa dikhianati bercampur menjadi satu. Terima kasih, Dina. Kamu sudah cukup berani. Jaga ucapanmu, jangan sampai tersebar dulu, kataku akhirnya. Dina mengangguk cepat, lalu pergi dengan wajah cemas. Aku terduduk di kursiku, menatap kosong. Kini aku tahu, bukan hanya aku yang menyadari perubahan Ardian. Orang lain pun sudah melihat. Malam itu, aku sengaja menyiapkan makan malam romantis. Aku ingin memuji Ardian. Aku ingin melihat reaksinya ketika aku berusaha menghidupkan kembali suasana yang dulu hangat. Meja makan penuh dengan lilin, bunga segar, dan makanan favoritnya. Aku berdandan cantik, mengenakan gaun elegan. Ketika Ardian pulang, ia tampak kaget melihat suasana itu. Apa ini? Tanyanya singkat. Makan malam untuk kita. Aku kangen momen berdua denganmu, jawabku dengan senyum yang dipaksakan. Ardian duduk, tapi ekspresinya dingin. Ia makan hanya beberapa suap, lalu meletakkan sendok. Aku kenyang, katanya datar. Aku menatapnya tak percaya. Kenyang? Kamu bahkan hampir tidak makan. Aku tadi sudah makan di luar. Jangan salah paham, Alisa. Aku capek, aku butuh istirahat, bukan drama, ucapnya, lalu berdiri dan pergi ke kamar tanpa menoleh. Aku terduduk, menatap meja makan yang penuh makanan namun kosong dari kehangatan. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku sudah tidak lagi menjadi rumah baginya. Aku kembali menemui Rania beberapa hari kemudian. Aku sudah lihat sendiri, Ran. Dia selingkuh, kataku lirih sambil menahan tangis. Rania mengepalkan tangannya. Laki-laki tak tahu diri. Kamu sudah memberikan segalanya, Alisa. Dia bahkan ada di posisi itu karena kamu. Dan dia tega mengkhianatimu. Aku mengangguk pelan. Aku masih nggak percaya, Ran. Rasanya seperti mimpi buruk. Kenapa harus aku? Aku yang selalu setia, aku yang selalu mendukungnya. Rania menatapku dengan mata penuh keyakinan. Kamu harus kuat, Alisa. Jangan biarkan dia merasa berkuasa hanya karena posisinya di perusahaan. Kamu pemilik sah.
Kamu ratu sebenarnya. Kalau dia berani macam-macam, kamu punya hak untuk menyingkirkannya. Aku menggenggam tangannya. Kata-katanya seperti api yang membakar semangatku. Ya, aku tidak boleh terus-menerus menjadi korban. Hari-hari berikutnya, semakin banyak tanda yang tak bisa dipungkiri. Aku menemukan struk belanja dari butik mewah dengan barang-barang yang tidak pernah ia berikan padaku. Ada kwitansi pembayaran hotel dengan nama Ardian tercantum jelas. Aku melihat foto-foto perempuan asing di ponselnya, kali ini tanpa sengaja ketika ia lupa menghapus galeri. Semuanya semakin menegaskan, Ardian sudah bukan milikku lagi. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara langsung. Ardian, aku ingin kita jujur. Kamu berubah. Kamu sering pulang malam, kamu selalu sembunyi-sembunyi dengan ponselmu. Apa kamu punya perempuan lain? Tanyaku lirih. Ia terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. Kamu terlalu banyak curiga, Alisa. Jangan bawa-bawa masalah kecil jadi besar. Masalah kecil? Ardian, aku istrimu. Aku berhak tahu kalau kamu mengkhianati aku. Wajahnya berubah dingin. Jangan lebay. Aku lelah dengan sikapmu yang selalu ingin tahu segalanya. Aku laki-laki, aku butuh kebebasan. Jangan kontrol aku. Aku menatapnya dengan air mata. Kebebasan? Atau sebenarnya kamu ingin bebas untuk selingkuh? Ardian terdiam. Ia tak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan tajam, lalu beranjak pergi meninggalkan kamar. Hatiku hancur berkeping-keping. Diamnya adalah jawaban. Sejak saat itu, Ardian semakin berani menunjukkan kesombongannya. Ia mulai bersikap seolah-olah perusahaan ini miliknya sepenuhnya. Dalam rapat, ia sering menegurku di depan karyawan. Ia menolak beberapa keputusan yang kubuat, padahal jelas-jelas aku pemilik sah. Alisa, kamu terlalu emosional. Serahkan semua padaku. Aku yang tahu bagaimana menjalankan perusahaan ini, katanya suatu kali dengan nada merendahkan. Aku menatapnya tajam, menahan amarah di depan orang banyak. Semua mata menatap kami dengan canggung. Aku tahu, ini belum seberapa. Ia sudah semakin berani, dan aku bisa merasakan, puncak dari semua pengkhianatannya akan segera tiba. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari kantor. Saat memasuki rumah, aku mendengar suara tawa asing dari ruang tamu. Aku berjalan pelan, dan saat itulah aku melihat pemandangan yang membuatku ingin menjerit. Seorang perempuan cantik, berpakaian glamor, duduk manja di sofa rumahku. Di sebelahnya, Ardian duduk santai, menatapnya dengan penuh senyum. Aku berdiri terpaku di ambang pintu. Perempuan itu menoleh, menatapku dari ujung rambut hingga kaki dengan tatapan merendahkan. Jadi ini istrimu, Ardian, katanya dengan suara penuh sindiran. Ardian terlihat kaku, tapi ia tidak bergeming. Dadaku berdegup kencang. Aku tahu, inilah awal dari badai besar yang akan menghancurkan semua kepura-puraan. Aku berdiri kaku di ambang pintu ruang tamu, menatap pemandangan yang membuat darahku mendidih. Seorang perempuan muda dengan dandanan menor, bibir merah menyala, dan gaun ketat yang terlalu berlebihan untuk sekadar berkunjung, duduk santai di sofa rumahku. Tangannya bahkan dengan berani menggenggam lengan Ardian. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan diri agar tidak meledak saat itu juga. Jadi ini istrimu, Ardian? Suara perempuan itu terdengar sinis, seakan aku hanyalah orang asing yang tidak penting. Ardian terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Iya, ini Alisa, istriku. Aku menahan napas panjang. Istrimu, katanya begitu, tapi tatapan matanya tidak menujuku dengan rasa hormat. Yang kulihat justru rasa bersalah bercampur kesombongan. Perempuan itu tersenyum miring ke arahku. Oh, ternyata kamu toh yang selama ini sering dibicarakan Ardian. Cantik sih, tapi mungkin terlalu sibuk kerja ya sampai nggak bisa melayani suami dengan baik. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku melangkah maju, menatap tajam perempuan murahan itu. Siapa kamu? Berani-beraninya bicara seperti itu di rumahku. Suaraku bergetar menahan amarah. Sebelum perempuan itu sempat menjawab, Ardian berdiri. Cukup, Alisa. Jangan bersikap kasar. Aku menoleh cepat ke arahnya, nyaris tak percaya dengan telingaku sendiri. Kasar? Aku yang kasar?
Ardian? Perempuan ini sudah menghina aku, masuk ke rumahku tanpa izin, dan kamu malah membelanya. Ardian mengusap wajahnya, tampak gusar. Alisa, dia namanya Clara. Dia, orang yang penting dalam hidupku sekarang. Aku tersentak, dadaku seakan diremas. Orang penting? Jadi benar, kamu selingkuh? Clara tersenyum puas, seakan menikmati penderitaanku. Bukan sekadar selingkuh, sayang. Ardian sudah memilih aku. Kamu hanya penghalang. Aku ingin menampar wajah angkuhnya saat itu juga, tapi aku masih bisa menahan diri. Aku tahu, ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Ardian tidak hanya membawa Clara ke rumah, tetapi juga membawa keluarganya. Ibunya, yang dulu selalu tampak rendah hati di hadapanku, kini berubah sikap. Dengan wajah tanpa rasa malu, ia berkata, Alisa, rumahmu besar sekali. Kalau aku tinggal di sini bersama Clara dan adik-adiknya, tentu lebih nyaman. Toh, Ardian kan suamimu, sudah sewajarnya keluarga ikut merasakan fasilitas ini. Aku hampir terbahak mendengar kata-katanya. Rumahku? Fasilitasku? Semua ini hasil kerja keras keluargaku, keringat ayahku, bukan hasil Ardian, apalagi perempuan itu. Namun Ardian berdiri di samping ibunya, mengangguk seolah-olah itu hal yang wajar. Aku pikir juga begitu, Alisa. Rumah ini terlalu besar kalau cuma kamu yang menempati. Lebih baik kita hidup bersama keluarga, ramai dan hangat. Aku menatapnya tajam. Kamu lupa, Ardian? Ini rumahku. Aku yang membelinya, dengan uangku, sebelum kita menikah. Kamu tidak punya hak memutuskan siapa yang boleh tinggal di sini. Clara tiba-tiba menyelutuk dengan nada manja. Aduh, Alisa, jangan pelit begitu. Kamu kan kaya raya. Masa sih nggak bisa berbagi sedikit ruang untuk kami? Aku menoleh menatapnya, tatapan penuh api. Kamu siapa? Keluarga? Istri sah? Tidak. Kamu cuma perempuan murahan yang numpang hidup dari keringat orang lain. Clara pura-pura terkejut, lalu meraih lengan Ardian. Lihat, Mas, dia menghina aku. Kamu diam saja. Ardian merangkulnya, lalu menatapku dengan dingin. Cukup, Alisa. Jangan hina Clara. Dia sekarang bagian dari hidupku, suka atau tidak suka, kamu harus terima. Hatiku hampir meledak mendengar kalimat itu. Aku ingin berteriak, tapi aku tahu aku harus menahan diri. Aku tidak boleh kalah oleh emosi. Sejak keluarganya datang, rumahku yang megah terasa seperti pasar. Adik-adik Clara mondar-mandir, seenaknya menggunakan kolam renang, game, bahkan ruang kerja pribadiku. Ibunya mengatur-atur menu makanan kepada asisten rumah tangga, seolah-olah dia nyonya rumah. Yang lebih menyakitkan, mereka memperlakukanku seperti orang asing. Bu Alisa, bisa tolong jangan pakai ruang tamu malam ini? Kami mau kumpul keluarga, kata Ibu Clara tanpa rasa bersalah. Aku menatapnya tak percaya. Ini rumahku. Kalau mau kumpul keluarga, silakan di rumah kalian sendiri. Dia mendengus. Aduh, kau pelit banget sih. Ardian kan suami kamu. Jadi otomatis ini juga rumah dia. Dan kalau rumah dia, berarti juga rumah kami. Aku mengepalkan tangan. Aku benar-benar muak. Ardian, dia hanya diam, membiarkan semua itu terjadi. Bahkan ia semakin sombong di perusahaan. Dengar ya, Alisa, katanya suatu malam dengan nada meremehkan. Aku sekarang direktur utama. Semua karyawan patuh padaku. Kamu sebaiknya jangan ikut campur terlalu jauh. Fokus saja jadi istri, biar aku yang urus semuanya. Aku tertawa pahit. Direktur utama? Ardian, jangan lupa, aku pemilik sah perusahaan itu. Aku bisa mencopotmu kapan saja kalau aku mau. Dia mendekat, menatapku dengan tatapan menantang. Berani coba, Alisa. Kalau kamu berani, kamu akan kehilangan aku selamanya. Aku menatapnya balik tanpa gentar. Kehilanganmu? Mungkin itu justru hadiah terbaik untukku. Puncaknya terjadi pada sebuah malam. Aku baru pulang dari kantor setelah rapat panjang. Saat masuk ke rumah, aku melihat ruang tamu penuh orang. Clara, ibunya, adik-adiknya,
Bahkan beberapa kerabatnya duduk bersila di karpet, tertawa-tawa, makan makanan yang jelas dibeli dengan uangku. Ketika aku lewat, mereka menatapku dengan senyum sinis. Itu loh, istri sah. Kasihan banget ya, punya suami ganteng tapi tetap nggak bisa menjaga, bisik salah satu adik Clara dengan nada mengejek. Clara menambahkan, ya maklum, terlalu sibuk jadi bos. Mana bisa urus suami? Untung ada aku yang lebih ngerti kebutuhan Ardian. Tawa mereka meledak. Aku berhenti, menatap mereka satu persatu dengan pandangan tajam. Kalian pikir aku tuli? Apa yang kalian lakukan di sini sudah keterlaluan. Jangan lupa, kalian semua hanya numpang di rumahku. Clara berdiri, mendekat dengan wajah congkak. Rumahmu? Atau rumah bersama? Kamu pikir Ardian menikah denganmu cuma untuk jadi pelengkap? Sekarang dia punya aku, dan aku akan pastikan dia tidak pergi dariku. Aku menamparnya tanpa pikir panjang. Plah! Suara tamparan itu menggema di ruang tamu. Semua orang terdiam. Clara memegang pipinya, matanya melotot penuh kebencian. Awas kamu, Alisa. Kamu akan menyesal sudah berani menyentuh aku, teriaknya histeris. Ardian yang baru turun dari lantai atas langsung berlari ke arahnya. Clara, kamu nggak apa-apa? Ia menatapku dengan tatapan penuh amarah. Kenapa kamu tega menampar dia? Aku mendengus. Kenapa? Karena dia hina aku di rumahku sendiri. Dan kamu, Ardian, dasar laki-laki tak tahu diri. Kamu membawa perempuan murahan ini, bahkan keluarganya, tinggal di rumahku. Kamu pikir aku nggak punya harga diri? Ardian menggertakkan gigi. Kalau kamu nggak bisa terima, berarti kamu yang harus pergi dari rumah ini. Aku menatapnya tak percaya. Aku? Pergi dari rumahku sendiri? Ardian, kamu sudah gila? Malam itu aku menangis di kamar, tapi tangisku bukan lagi tangisan kelemahan. Itu adalah tangisan kemarahan. Aku sadar, Ardian sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia buta oleh kesombongan, terlena oleh pelakor dan keluarganya yang hanya ingin menumpang hidup. Aku memandang cermin. Wajahku lelah, mataku sembab. Tapi jauh di dalam sana, aku melihat api yang menyala. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan membiarkan mereka merendahkanku di rumahku sendiri, gumamku pada bayangan di cermin. Mulai malam itu, aku menyusun rencana. Jika mereka berpikir bisa merebut segalanya dariku, mereka akan segera sadar bahwa mereka salah besar. Hari-hariku kini terasa seperti neraka. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat dan ketenangan, berubah menjadi arena penghinaan. Clara dan keluarganya semakin nyaman menempati setiap sudut rumah, seolah-olah mereka benar-benar pemiliknya. Setiap pagi, aku bangun dengan pemandangan yang membuat darahku mendidih. Clara duduk di meja makan dengan piyama sutra, tertawa-tawa bersama ibunya sambil menyuruh asisten rumah tangga menyiapkan sarapan. Kadang, adiknya yang masih kuliah itu berenang dengan pakaian minim di kolam, membuat suasana rumah terasa seperti villa sewaan yang tak punya aturan. Ardian? Ia hanya tersenyum, membiarkan semua terjadi. Seolah-olah ini semua wajar. Seolah-olah aku, istri sahnya, hanyalah tamu yang tidak diundang. Suatu pagi, aku turun ke ruang makan. Clara sudah duduk di sana dengan gaya angkuh, mengaduk-aduk kopinya. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan merendahkan. Alisa, kamu berangkat kerja lagi ya? Hati-hati, jangan sampai stres. Soalnya perempuan karir itu biasanya suka lupa kewajiban di rumah. Ibunya menimpali, iya, pantas aja Ardian butuh ditemani Clara. Rumah sebesar ini dingin banget kalau cuma ada istri sibuk kerja. Untung ada anak saya, bisa bikin rumah jadi hangat. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Rasanya aku ingin melempar cangkir itu ke wajah mereka. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, emosi hanya akan membuatku tampak lemah di mata mereka. Aku bekerja untuk menghidupi perusahaan ini, untuk membayar rumah ini, bahkan untuk membiayai kalian yang numpang hidup di sini, kataku dingin. Clara tersenyum miring. Numpang? Kamu salah, Alisa. Ardian itu suamimu, otomatis apa yang dia punya juga milikku. Jadi, berhenti merasa kamu pemilik segalanya. Sekarang kamu harus belajar berbagi.
Aku menatapnya tajam. Jangan salah paham, Clara. Apa yang ada di rumah ini bukan hasil Ardian, apalagi kamu. Semua ini milikku. Tanpa aku, kalian tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di sini. Clara hanya tertawa keras. Tawa penuh ejekan. Ardian yang baru turun dari lantai atas langsung menghampiri, memeluknya, lalu menatapku. Alisa, bisa nggak kamu jangan bikin keributan tiap pagi? Aku capek. Kalau kamu terus begini, aku serius akan mempertimbangkan pernikahan kita. Aku nyaris tak percaya dengan telingaku. Dia yang berselingkuh, tapi aku yang diancam? Tidak hanya di rumah, Ardian juga semakin berani menunjukkan kesombongannya di kantor. Dalam rapat direksi, ia dengan terang-terangan membantah setiap usulanku. Bu Alisa, usulan Anda terlalu emosional. Kita butuh keputusan yang rasional, bukan sekadar berdasarkan perasaan, katanya dengan nada merendahkan. Beberapa direksi saling pandang, tapi tak ada yang berani bicara. Mereka tahu siapa aku, tapi mereka juga takut pada Ardian yang kini memegang jabatan direktur utama. Aku hanya tersenyum tipis. Ardian, jangan lupa, siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini. Semua keputusan akhir ada di tanganku. Wajahnya menegang, tapi ia menahan diri. Aku bisa melihat api kemarahan di matanya. Setelah rapat selesai, beberapa karyawan mendekatiku dengan wajah cemas. Bu, kami semua sebenarnya tidak suka dengan cara Pak Ardian memimpin. Dia sering marah, sok berkuasa, dan membuat suasana kerja jadi tegang, bisik salah satu manajer. Aku mengangguk pelan. Tenang saja. Waktunya akan tiba. Kalian hanya perlu bersabar. Hal yang lebih memuakkan lagi adalah ketika Clara mulai ikut campur dalam urusan perusahaan. Suatu sore, aku masuk ke ruang kerja Ardian. Di sana, kulihat Clara duduk manis di kursi tamu, sambil membuka berkas-berkas kontrak yang seharusnya bersifat rahasia. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku dengan nada tajam. Clara tersenyum santai. Oh, aku cuma membantu Ardian. Kan sayang kalau semua beban ditanggung dia sendirian. Lagi pula, aku punya banyak ide untuk perusahaan ini. Aku menatap Ardian. Kamu waras? Membiarkan perempuan ini menyentuh dokumen perusahaan. Ardian menyandarkan tubuhnya di kursi, menatapku dingin. Alisa, jangan lebay. Clara hanya memberi masukan. Kadang dia lebih pintar daripada beberapa direksi yang kamu pilih. Aku menghela napas panjang. Ardian, dengar baik-baik. Perusahaan ini milikku. Semua dokumen ini adalah asetku. Clara tidak punya hak menyentuh apapun. Kalau sampai sekali lagi aku lihat dia ikut campur, aku tidak akan tinggal diam. Clara mencibir. Kok egois banget sih? Kamu takut aku lebih berguna daripada kamu? Aku menatapnya tajam. Aku tidak takut pada perempuan murahan. Yang aku benci adalah pengkhianat yang tidak tahu diri. Sebagai tambahan penderitaan, adik-adik Clara juga mulai menunjukkan belangnya. Suatu malam, aku melihat salah satu adiknya, Reza, mengendarai mobil sportku tanpa izin. Reza, itu mobilku. Siapa yang mengizinkanmu pakai? Seruku. Dia hanya tertawa sambil mengacungkan kunci. Santai aja, Kak Alisa. Kan kita keluarga besar sekarang. Masa pakai mobil aja dilarang? Lagian mobilnya banyak kok di garasi. Aku hampir meledak. Keluarga besar? Jangan mimpi. Kamu hanya numpang di sini. Mobil ini bukan untuk kalian. Reza mendengus, lalu berlalu begitu saja. Aku menatap punggungnya dengan api di mata. Kesabaran ini sudah di ujung. Semakin hari, semakin jelas bagiku. Ardian dan Clara beserta keluarganya tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar merasa memiliki segalanya. Tapi mereka lupa satu hal penting, aku adalah pemilik sah. Aku mulai mengumpulkan bukti. Semua dokumen perusahaan, sertifikat rumah, rekening bank, dan surat kepemilikan aset. Semua masih atas namaku. Ardian hanya sekadar pemegang jabatan yang bisa kuambil kapan saja. Aku juga meminta tim keuangan melakukan audit internal. Hasilnya membuatku semakin yakin, Ardian mulai menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadinya. Membeli hadiah untuk Clara, membiayai keluarganya, bahkan ada beberapa transfer mencurigakan.
Bagus, gumamku sambil menatap laporan itu. Kalian sudah memberi aku alasan yang lebih kuat. Malam itu, aku pulang agak larut. Saat masuk ke rumah, aku mendengar suara musik keras dari ruang tengah. Ketika kulihat, ternyata Clara dan keluarganya sedang mengadakan pesta kecil. Ada makanan mahal, minuman, bahkan beberapa tamu asing yang tidak kukenal. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan tajam. Apa-apaan ini? Siapa yang mengizinkan kalian mengadakan pesta di rumahku? Clara berdiri dengan gaun mewah, segelas sampanye di tangannya. Santai aja, Alisa. Kita cuma bersenang-senang. Kamu terlalu kaku sih. Hidup ini harus dinikmati. Aku melangkah maju. Keluar. Sekarang juga. Aku tidak akan biarkan rumah ini dijadikan tempat pesta murahan. Ardian muncul dari kerumunan, memegang bahu Clara. Alisa, cukup. Jangan bikin malu di depan tamu. Kalau kamu nggak bisa menyesuaikan diri, lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Biarkan aku yang mengurus semuanya. Aku menatapnya dengan pandangan yang tak bisa ia baca. Pergi? Dari rumahku? Ardian, kamu benar-benar sudah lupa diri. Clara tertawa keras. Lupa diri? Justru kamu yang nggak sadar. Kamu pikir kamu masih berkuasa? Ardian sekarang yang pegang kendali. Kamu itu cuma formalitas. Aku tersenyum tipis. Senyum yang membuat mereka semua kebingungan. Baiklah, kataku pelan tapi tegas. Kalau itu yang kalian pikirkan, kita lihat saja nanti siapa sebenarnya yang berkuasa di rumah ini. Aku akan pastikan kalian semua menyesali setiap kata-kata hari ini. Malam itu, aku tidak menangis lagi. Tidak ada air mata. Yang ada hanya tekad bulat. Aku duduk di meja kerjaku, membuka berkas-berkas, lalu menuliskan rencana langkah demi langkah. Clara dan keluarganya mungkin berpikir aku lemah, bahwa aku tidak berani melawan. Tapi mereka lupa, aku adalah Alisa Putri Wijaya, pewaris perusahaan besar, pemilik sah semua yang mereka nikmati sekarang. Aku menatap cermin di kamarku. Wajahku tidak lagi pucat dan lelah. Api kembali menyala di mataku. Mulai besok, gumamku, permainan kalian berakhir. Dan aku sendiri yang akan mengusir kalian dari hidupku. Malam pesta itu menjadi puncak kesabaranku. Setelah mendengar Clara menertawakan diriku di hadapan banyak orang, dan Ardian terang-terangan menyuruhku pergi dari rumahku sendiri, aku tahu ini bukan lagi sekadar pengkhianatan. Ini sudah kelewat batas. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap satu persatu dokumen yang sudah kukumpulkan. Sertifikat rumah, akta kepemilikan perusahaan, laporan audit internal, hingga foto-foto perselingkuhan Ardian dan Clara. Semuanya lengkap. Seperti senjata yang hanya menunggu ditembakkan di waktu yang tepat. Pagi itu, aku mengenakan gaun kerja berwarna hitam elegan. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada riasan berlebihan. Aku ingin tampak tegas, bukan untuk memikat siapapun, tapi untuk mengintimidasi. Ketika turun ke ruang makan, seperti biasa Clara dan ibunya sudah duduk di sana. Mereka tertawa sambil menikmati sarapan, seolah rumah ini memang milik mereka. Wah, pagi sekali berangkatnya, kata Clara dengan senyum sinis. Mau kerja keras lagi ya, Alisa? Jangan sampai sakit, loh. Kalau kamu tumbang, siapa yang urus perusahaan? Aku hanya menatapnya. Tidak membalas. Hanya tatapan dingin, menusuk. Clara terlihat sedikit gelisah, tapi segera menyamarkannya dengan tawa. Ardian turun beberapa menit kemudian. Ia mengenakan jas abu-abu, tampak percaya diri seperti biasa. Kita berangkat bareng, Alisa? Tanyanya seolah-olah tidak ada masalah. Aku tersenyum tipis. Ya, kita memang harus berangkat bareng hari ini. Ada hal penting yang harus diselesaikan. Ardian mengangguk, tanpa sadar bahwa hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupnya di perusahaan. Aku sudah menyiapkan segalanya. Pagi itu, aku mengadakan rapat darurat dengan seluruh jajaran direksi dan kepala departemen. Semua orang hadir. Ardian duduk di kursi paling depan, percaya diri, sementara Clara tanpa malu-malu ikut duduk di kursi tamu. Aku membuka rapat dengan nada tegas. Hari ini, saya ingin membicarakan masalah serius yang menyangkut perusahaan.
Masalah ini menyangkut kepemimpinan, keuangan, dan integritas. Ardian menyela. Alisa, kita bisa bahas di ruang tertutup, tidak perlu melibatkan semua orang. Aku menoleh padanya. Justru semua orang perlu tahu. Karena perusahaan ini bukan milik satu orang, melainkan hasil kerja keras banyak pihak. Dan tidak ada tempat untuk pengkhianatan di sini. Ruangan mendadak hening. Aku lalu berdiri, meletakkan beberapa dokumen di meja. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa PT Wijaya Group ini sepenuhnya milik saya. Semua akta pendirian, sertifikat saham, dan dokumen legal terdaftar atas nama saya. Ardian tidak memiliki 1% pun kepemilikan. Aku mengangkat akta otentik yang sudah dilegalisasi notaris. Beberapa direksi langsung berbisik-bisik. Ardian terlihat pucat. Ardian selama ini hanya saya percayakan sebagai direktur utama, jabatan yang bisa saya cabut kapan saja. Dan mulai hari ini, saya resmi memecatnya dari jabatannya. Aku mengeluarkan surat pemecatan resmi, dengan tanda tanganku dan stempel perusahaan. Ardian berdiri mendadak, wajahnya merah padam. Alisa, kamu gila? Kamu tidak bisa seenaknya memecatku di depan semua orang. Aku suamimu. Aku menatapnya tajam. Kamu lupa siapa yang memberimu jabatan itu, Ardian. Dan kamu juga lupa siapa yang menanggung semua biaya hidupmu. Aku bukan hanya istrimu, aku adalah atasanmu, sekaligus pemilik sah perusahaan ini. Dan kamu sudah menyalahgunakan kepercayaan yang kuberikan. Aku mengangkat dokumen audit keuangan. Bukti jelas menunjukkan kamu menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, membeli hadiah mewah, membiayai kehidupan selingkuhanmu, bahkan membiayai keluarganya. Semua ini sudah cukup untuk menjeratmu secara hukum. Ruangan bergemuruh. Beberapa direksi terlihat terkejut, sebagian lain menahan senyum puas. Mereka sudah lama tidak menyukai Ardian, tapi baru kali ini mereka mendengar fakta terbuka. Clara bangkit dari kursinya, wajahnya panik. Itu fitnah. Ardian tidak pernah melakukan itu. Alisa cuma iri karena Ardian memilih aku. Aku mendekat padanya, menatapnya dari dekat. Iri? Dengarkan baik-baik, Clara. Aku tidak pernah iri pada perempuan murahan yang hanya bisa menempel demi harta. Kamu pikir Ardian bisa memberimu rumah, mobil, dan pesta mewah itu semua? Tidak. Itu semua dari uangku. Dan mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menikmati 1 rupiah pun. Aku berdiri tegak di depan semua orang. Mulai hari ini, Ardian dicabut dari semua jabatannya. Clara dan keluarganya tidak diperbolehkan lagi menginjakkan kaki di perusahaan maupun rumahku. Semua fasilitas, kartu kredit, dan akses keuangan yang selama ini digunakan atas namaku sudah diblokir. Ardian menatapku dengan mata melotot. Kamu tega melakukan ini padaku? Setelah semua yang kita lalui? Aku menatapnya dingin. Kamu yang tega menghancurkan pernikahan ini. Kamu yang memilih pengkhianatan. Jadi jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Aku lalu memberi isyarat. 2 satpam yang sudah kupersiapkan masuk ke ruangan. Tolong antarkan Tuan Ardian dan Nona Clara keluar dari gedung ini. Mereka bukan lagi bagian dari perusahaan. Clara menjerit histeris. Kamu tidak bisa melakukan ini. Rumah itu sekarang rumahku juga. Aku istri Ardian. Aku menatapnya dengan senyum penuh kemenangan. Kamu salah, Clara. Rumah itu atas namaku. Kamu tidak pernah punya hak sedikit pun. Dan mulai hari ini, rumah itu tertutup untukmu dan keluargamu. Silakan cari tempat lain untuk menumpang. Mungkin jalanan lebih cocok untuk kalian. Ketika berita ini sampai ke rumah, keluarganya langsung panik. Ibunya berteriak-teriak, adiknya mencoba memohon padaku. Tolong, Bu Alisa. Kami tidak punya tempat lain. Kami sudah terbiasa di rumah ini, tangis ibunya. Aku menatap mereka tanpa belas kasihan. Kalian semua masuk ke rumahku tanpa izin, hidup dari uangku, bahkan berani merendahkanku. Sekarang kalian harus keluar. Aku beri waktu 1 jam untuk berkemas. Setelah itu, semua barang yang tertinggal akan saya anggap sampah. Mereka berteriak, menangis, memohon. Tapi aku tidak bergeming.
Satpam yang kuperintahkan mengawasi memastikan mereka benar-benar pergi. Clara bahkan sempat mencoba mengancam. Kamu akan menyesal, Alisa. Ardian akan kembali berkuasa, dan kamu akan jatuh. Aku menatapnya dengan dingin. Yang akan jatuh adalah kamu, Clara. Hidupmu selama ini hanya bergantung pada seorang pria. Tanpa aku, bahkan Ardian tidak punya apa-apa. Selamat menikmati hidupmu yang baru di jalanan. 1 jam kemudian, mobil tua menjemput mereka. Clara, ibunya, dan adiknya membawa koper seadanya, wajah mereka kusut dan penuh amarah. Para tetangga yang melihat hanya bisa berbisik-bisik. Beberapa bahkan tertawa kecil, menyaksikan bagaimana keluarga yang dulu sok kaya itu ternyata hanyalah penumpang. Ardian berdiri di depan gerbang, menatapku penuh kebencian. Kamu pikir kamu menang, Alisa? Kamu akan menyesal seumur hidupmu. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Bukan aku yang akan menyesal, Ardian. Tapi kamu, karena kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintaimu. Sekarang pergilah. Kamu tidak lagi punya tempat di sini. Setelah mereka benar-benar pergi, aku berdiri di halaman rumah, menghirup udara segar. Rasanya beban berat yang selama ini menindih dadaku akhirnya lepas. Rumahku kembali tenang, perusahaan kembali aman, dan aku bisa kembali menata hidupku. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Mungkin Ardian atau Clara akan mencoba membalas. Tapi aku tidak takut. Karena aku sudah membuktikan satu hal, aku lebih kuat dari mereka. Aku masuk ke rumah, tersenyum tipis, dan berkata pada diriku sendiri, "Selamat datang kembali, Alisa. Ini rumahmu, hidupmu, kekuasaanmu, dan tidak ada seorang pun yang bisa merampasnya lagi." Sejak hari di mana Ardian, Clara, dan keluarganya kuusir, rumahku terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi suara tawa palsu di ruang makan, tidak ada lagi langkah kaki asing yang mondar-mandir di koridor, dan tidak ada lagi tatapan meremehkan dari perempuan yang dulu berani menantangku di rumahku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bangun pagi dengan tenang. Aroma kopi yang kubuat sendiri terasa lebih nikmat daripada semua jamuan mewah yang dulu disiapkan hanya untuk pamer. Aku duduk di balkon, memandangi taman yang kembali rapi setelah mereka pergi. Satpam dan pekerja rumah tangga yang setia padaku tampak lebih lega juga. Mereka pun sempat merasa tidak nyaman dengan keberadaan keluarga Clara. "Bu Alisa," kata salah satu Art dengan suara hati-hati, "kami semua senang sekali sekarang. Rumah ini kembali seperti dulu lagi." Aku tersenyum hangat. Terima kasih sudah bertahan selama ini. Mulai sekarang, kita akan hidup lebih damai. Jangan takut lagi. Perusahaan juga menunjukkan perubahan yang signifikan setelah Ardian dilengsarkan. Aura ketakutan yang dulu menyelimuti kantor perlahan hilang. Banyak karyawan yang awalnya tertekan karena aturan sewenang-wenang Ardian kini merasa lega. Dalam rapat mingguan, aku berdiri di depan mereka, menatap satu persatu wajah yang selama ini memendam keresahan. "Saya tahu masa-masa kemarin berat untuk kalian semua," kataku tegas namun lembut. "Tapi saya berjanji, kedepannya perusahaan ini akan kembali ke jalur yang benar. Tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang, tidak ada lagi uang perusahaan yang dipakai untuk hal pribadi. Semua yang bekerja keras akan mendapat hasil yang pantas." Seketika ruangan dipenuhi tepuk tangan. Aku bisa merasakan energi baru yang mulai tumbuh di sana. Semangat itu menular. Aku pun mengeluarkan beberapa kebijakan baru, memperbaiki sistem bonus, memberikan cuti tambahan untuk karyawan berprestasi, dan memperketat pengawasan keuangan agar kejadian seperti Ardian tidak terulang. Namun, di luar sana, gosip sudah terlanjur menyebar. Media lokal dan sosial media ramai membicarakan skandal rumah tanggaku. Ada artikel dengan judul sensasional, "Direktur utama dipecat oleh istri pemilik perusahaan, drama perselingkuhan terkuat." Tetangga juga tak berhenti membicarakan. Saat aku keluar rumah, beberapa orang berbisik, ada yang bersimpati, ada juga yang mencibir. Kasihan, ya. Suaminya direbut orang. Tapi hebat juga dia, bisa usir semua dari rumah dan perusahaan. Jangan macam-macam sama perempuan pintar dan kaya. Awalnya, aku merasa sakit mendengarnya. Bagaimanapun, siapa yang ingin hidup pribadinya jadi bahan gunjingan?
Tapi lama-kelamaan aku sadar, mereka hanya bisa berbicara. Sementara aku masih berdiri tegak. Aku bahkan mulai belajar untuk tidak peduli. Selama aku tahu siapa diriku, apa yang kulakukan, dan kemana aku melangkah, suara-suara di luar hanyalah angin lalu. Meski begitu, ada malam-malam di mana aku masih menangis diam-diam. Saat kenangan bersama Ardian menyeruak, saat aku mengingat bagaimana aku pernah begitu mencintainya, bagaimana aku mempercayainya sepenuh hati. Aku teringat saat kami menikah dulu, semua terasa indah. Aku pikir aku menemukan pasangan hidup yang akan menemaniku dalam suka dan duka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang kupilih justru akan menikamku dari belakang. Namun, di sisi lain, rasa sakit itu menjadi pengingat. Aku tidak boleh lagi lengah. Aku tidak boleh lagi memberi orang lain kesempatan untuk menginjak-injakku. Mulai sekarang, bisikku pada diri sendiri di depan cermin, aku tidak akan pernah lagi jadi korban. Aku adalah pemilik hidupku. Dan aku akan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah pengusiran, kabar sampai padaku bahwa Ardian dan Clara hidup susah. Mereka pindah ke rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Ardian kehilangan pekerjaan karena namanya tercoreng, dan Clara tidak lagi bisa pamer seperti dulu. Tapi bukannya menyerah, mereka malah menyebarkan fitnah baru. Alisa itu gila kekuasaan, begitu kata mereka di wawancara kecil-kecilan yang entah siapa yang mau menulisnya. Dia sengaja menjebak Ardian untuk merebut perusahaan sendiri. Lucu sekali mendengarnya. Bagaimana mungkin aku merebut sesuatu yang memang dari awal adalah milikku? Aku tidak melawan mereka dengan fitnah balik. Aku membiarkan saja. Orang yang cerdas pasti bisa menilai. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, aku bersyukur punya sahabat yang selalu mendukungku. Rani. Rani adalah sahabatku sejak kuliah, dan dialah orang pertama yang datang ke rumah setelah mendengar gosip pengusiran itu. Ia memelukku erat tanpa banyak bicara. Aku bangga padamu, Els, katanya sambil menepuk pundakku. Tidak semua orang punya keberanian seperti kamu. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa berdiri sendiri. Kata-katanya menenangkan hatiku. Kami sering menghabiskan waktu bersama setelah itu. Makan malam, spa, atau sekadar ngobrol di rumah. Kehadiran Rani membuatku merasa tidak sendirian. Setelah semua drama itu, aku memutuskan untuk benar-benar fokus pada diriku sendiri. Aku mulai rutin pergi ke gym, memperhatikan kesehatan tubuhku. Aku juga kembali ke hobiku yang sempat tertinggal, melukis. Setiap kali kuusap kuas di atas kanvas, rasanya seperti menuangkan semua emosi yang menumpuk. Aku juga sering bepergian. Sesekali keluar kota untuk urusan bisnis, tapi juga untuk sekadar menenangkan diri. Dari perjalanan itu, aku belajar banyak hal, bahwa dunia ini terlalu luas untuk hanya menangisi satu orang pria yang bahkan tidak tahu cara menghargai. Suatu sore, ketika aku menghadiri sebuah acara bisnis, aku bertemu dengan seseorang yang tidak terduga. Namanya Rafael, seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang teknologi. Ia bukan tipe pria flamboyan seperti Ardian. Rafael lebih sederhana, tapi aura wibawanya begitu kuat. Kami sempat berbicara ringan. Tentang bisnis, tentang hobi, bahkan tentang perjalanan hidup. Aku dengar sedikit tentang apa yang kamu alami, katanya hati-hati. Dan aku hanya ingin bilang, kamu luar biasa. Butuh keberanian besar untuk berdiri seperti itu. Aku terdiam sesaat. Biasanya aku sinis jika ada orang membicarakan masalah pribadiku. Tapi entah kenapa, dari mulut Rafael, kata-kata itu terasa tulus. Sejak pertemuan itu, kami sering berkomunikasi. Tidak ada yang berlebihan. Hanya obrolan sederhana, tapi entah kenapa, aku merasa dihargai. Hari-hari berlalu. Perusahaanku semakin maju dengan inovasi baru. Aku mendapatkan penghargaan sebagai salah satu wanita pengusaha paling berpengaruh di kota. Saat aku berdiri di atas panggung menerima penghargaan itu, aku menatap ke arah depan dengan senyum lebar. Aku ingat bagaimana dulu Ardian pernah berkata aku tidak bisa apa-apa tanpa dirinya. Tapi nyatanya, aku jauh lebih hebat tanpa dia. Aku berbisik dalam hati, lihat aku sekarang, Ardian. Aku berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Dan kamu hanya bisa melihat dari jauh, tanpa pernah bisa menyentuh lagi. Aku sudah melewati badai besar dalam hidupku. Dikhianati, dijatuhkan,
bahkan direndahkan. Tapi semua itu tidak menghancurkanku. Justru membuatku lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih berani menatap masa depan. Kini, aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku hidup dengan penuh keyakinan bahwa aku pantas mendapatkan yang terbaik. Dan aku tahu, apapun yang terjadi ke depan, aku siap menghadapinya. Beberapa bulan setelah aku menata kembali hidupku, semuanya berjalan relatif damai. Perusahaan semakin stabil, hidup pribadiku lebih tertata, dan aku sudah belajar berdamai dengan masa lalu. Namun ternyata, ketenangan itu kembali diuji. Suatu sore, sekretarisku, Dina, masuk ke ruanganku dengan wajah cemas. "Bu Alisa, ada yang mencoba menemui Anda di lobi," katanya. "Siapa?" tanyaku sambil tetap menatap dokumen di meja. "Pak Ardian, bersama istrinya, Bu Clara, dan juga keluarganya." Tanganku berhenti menulis. Napasku seketika berat. Sungguh, aku sudah tidak ingin lagi berurusan dengan mereka. Suruh pulang. "Aku tidak ada urusan dengan mereka," kataku dingin. Dina mengangguk, tetapi 5 menit kemudian ia kembali. "Mereka menolak pergi, Bu. Mereka membuat keributan di lobi. Banyak karyawan sudah melihat." Aku memejamkan mata, menahan amarah. Rupanya mereka belum kapok juga. Aku tahu, jika aku tidak turun tangan, gosip baru akan menyebar. Maka dengan kepala tegak, aku berdiri. Baiklah, aku akan hadapi mereka. Sekalian biar semua orang tahu kebenarannya. Ketika aku turun, suasana lobi sudah penuh dengan karyawan yang pura-pura sibuk, padahal jelas-jelas ingin menyaksikan drama ini. Ardian berdiri dengan wajah penuh amarah, Clara di sampingnya dengan ekspresi sok menangis, sementara orang tua Clara duduk di kursi sambil menunjuk-nunjuk marah. "Alisa," teriak Ardian begitu melihatku. "Apa-apaan ini? Kamu tega sekali mengusirku seperti anjing, lalu menghancurkan hidupku." Aku menatapnya datar. "Kamu sendiri yang menghancurkan hidupmu, Ardian. Jangan salahkan orang lain." Clara mendekat dengan suara lirih yang dibuat-buat. "Kak Alisa, tolonglah. Kami sekarang susah. Kami tidak punya tempat tinggal layak. Masa kamu tega melihat ayah dan ibuku sakit-sakitan?" Aku tertawa sinis. "Oh, jadi sekarang kalian datang minta belas kasihan? Waktu kalian enak-enakan tinggal di rumahku, memperlakukan aku seperti sampah, apakah kalian pikir aku tidak sakit? Rumahku dulu jadi neraka karena ulah kalian." Ibu Clara menyahut dengan suara nyaring. "Kamu itu perempuan tidak tahu diri. Kamu hanya bisa kaya karena menikah dengan Ardian. Kalau bukan karena dia, kamu tidak ada apa-apanya." Ucapan itu membuat karyawan yang mendengar mendesah kaget. Mereka tahu kebenarannya. Aku tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara lantang agar semua mendengar. "Mungkin kalian belum sadar, ya? Baiklah, biar aku jelaskan di depan semua orang di sini. Perusahaan ini, rumah itu, dan semua harta yang kalian nikmati selama ini, semuanya milikku. Aku yang membangunnya dari nol. Aku yang bekerja keras sejak muda. Ardian hanya numpang nama, aku yang membiayai hidupnya. Jadi siapa yang sebenarnya tidak tahu diri di sini?" Ruangan hening seketika. Beberapa karyawan saling pandang, dan bisik-bisik terdengar. Ardian memerah padam, sementara Clara tampak pucat. "Jangan bohong, Alisa," teriak Ardian. "Aku yang membesarkan perusahaan ini. Aku mengeluarkan map tebal yang sudah kusiapkan sejak lama. Ini semua dokumen resmi. Akta perusahaan, kontrak kerjasama, laporan keuangan. Semua atas nama aku. Kamu hanyalah direktur sementara yang kuangkat karena aku pernah mencintaimu. Dan apa balasannya? Kamu membawa pelakor ke rumahku dan mempermalukanku." Aku menatap Clara tajam. "Dan kamu, Clara, kamu pikir menikahi suamiku akan membuatmu jadi nyonya besar? Tidak pernah. Kamu hanya benalu yang menempel demi uangku." Clara mulai menangis keras, mencoba memainkan peran korban. "Aku mencintai Ardian. Kami menikah karena cinta, bukan karena uang." Aku mendengus. "Cinta? Kalau cinta, kenapa setiap bulan kamu dan keluargamu menguras rekening perusahaan untuk gaya hidup mewah?" Aku punya semua bukti transfernya.
Jangan kira aku tidak tahu. Ardian maju, wajahnya merah padam. Kamu sengaja menjatuhkanku. Kamu licik, Alisa. Kamu hanya ingin mempermalukan aku di depan semua orang. Aku menatapnya lurus tanpa gentar. Kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri, Ardian. Dan hari ini, semua orang bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Ardian gemetar, tangannya mengepal. Sejenak aku sempat khawatir ia akan menyerangku. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, satpam perusahaan sudah siap berjaga di sampingku. Aku menoleh ke karyawan yang berkerumun. Semua dengar baik-baik. Mulai hari ini, Ardian dan keluarganya resmi dilarang menginjakan kaki di perusahaan ini lagi. Jika ada yang mencoba membantu mereka menyusup, anggap itu pelanggaran berat. Sorak kecil terdengar dari beberapa karyawan yang selama ini tertekan di bawah Ardian. Ibu Clara bangkit dari kursinya, berteriak histeris. Kamu kejam, Alisa. Kamu akan menyesal. Tuhan akan menghukummu. Aku menatapnya dingin. Aku tidak pernah merebut apapun dari kalian. Justru kalian yang berusaha merebut semua dariku. Kalau kalian sekarang menderita, itu buah dari keserakahan kalian sendiri. Clara memeluk ibunya sambil menangis. Ayahnya menunduk malu, seolah sadar bahwa selama ini mereka ikut bersalah. Tapi mulutnya tetap terkunci, mungkin terlalu lelah untuk membela anaknya lagi. Akhirnya, Ardian berlutut di lantai lobi. Semua orang terkejut. Alisa, tolonglah. Aku salah. Aku mengaku salah. Beri aku kesempatan kedua. Aku janji akan berubah. Aku janji akan setia padamu. Air matanya menetes, tapi aku tahu itu hanya air mata buaya. Dia hanya putus asa, bukan benar-benar menyesal. Aku menatapnya dengan tatapan yang tak lagi menyimpan rasa cinta. Ardian, kesempatan kedua itu sudah kuberikan berkali-kali dulu. Tapi kamu selalu menyia-nyiakannya. Kamu pikir aku akan bodoh selamanya? Tidak. Hari ini adalah akhir dari semua ini. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Aku kemudian memberi isyarat kepada satpam. Tolong keluarkan mereka dari sini. Jangan biarkan mereka kembali lagi. Satpam dengan tegas mengiringi Ardian, Clara, dan keluarganya keluar dari gedung. Mereka berteriak-teriak, menangis, memaki, tapi aku tidak bergeming. Ketika pintu besar lobi tertutup, aku berdiri tegak. Seluruh karyawan yang menyaksikan kejadian itu menatapku dengan rasa hormat yang baru. Seorang manajer mendekat, berkata lirih, "Bu, Anda luar biasa. Terima kasih sudah menunjukkan pada kami semua kebenaran." Aku tersenyum. Kebenaran kadang sakit, tapi lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Sejak hari itu, gosip di luar pun berubah arah. Orang-orang mulai melihatku bukan sebagai istri malang yang ditinggalkan suami, tapi sebagai wanita kuat yang berani melawan ketidakadilan. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerjaku, menatap kota dari jendela tinggi. Aku teringat semua perjalanan panjang ini. Dari awal pernikahan, luka pengkhianatan, pengusiran memalukan, hingga konfrontasi terakhir yang penuh air mata. Semuanya sudah selesai. Aku sudah menutup buku lama itu. Ardian hanyalah bagian dari masa laluku, bukan lagi masa depanku. Aku menghela napas panjang. Rasanya begitu lega, seolah beban besar yang selama ini menindih dadaku akhirnya terangkat. Beberapa hari kemudian, Rafael mengajakku makan malam. Kami berbincang tentang banyak hal, bisnis, perjalanan, bahkan tentang impian masing-masing. "Alisa," katanya serius, "aku tahu kamu baru saja melewati banyak hal berat. Aku tidak ingin buru-buru. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini, kalau kamu butuh teman, atau bahkan lebih dari itu suatu hari nanti." Aku menatap matanya, kali ini tanpa rasa takut. Ada ketulusan yang tak pernah kutemukan di mata Ardian. Aku tersenyum lembut. Terima kasih, Rafael. Aku tidak janji apa-apa. Tapi aku juga tidak menutup kemungkinan untuk masa depan. Malam itu aku pulang dengan hati yang lebih tenang dari sebelumnya. Aku sadar, aku tidak lagi sendirian. Aku punya diriku sendiri, perusahaanku, sahabat-sahabatku, dan mungkin cahaya baru yang akan menuntunku ke arah yang lebih indah. Dan yang paling penting, aku sudah berani melepaskan masa lalu.
Kini, aku benar-benar siap melangkah ke depan. Sudah hampir 1 tahun sejak hari terakhir aku berhadapan dengan Ardian dan Clara di lobi perusahaan. Semua yang terjadi waktu itu seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir dengan kenyataan pahit, tetapi kelegaan yang luar biasa. Sejak saat itu, aku menjalani hari-hari dengan tenang. Tidak ada lagi teriakan, air mata, atau drama di rumahku. Rumahku kembali menjadi tempat yang hangat, tempatku beristirahat dengan damai setelah seharian bekerja. Kabar tentang Ardian dan Clara memang sempat beredar di mana-mana. Banyak gosip mengatakan bahwa hidup mereka benar-benar terpuruk. Ardian kehilangan wajah di dunia bisnis, Clara ditinggalkan teman-temannya yang dulu hanya mendekat karena uang, dan keluarganya kembali ke rumah lama mereka yang sederhana. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar langsung dari mereka. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada permintaan maaf. Dan jujur saja, aku juga tidak lagi mengharapkannya. Bagiku, semua itu sudah selesai, perusahaan kini berkembang lebih pesat. Aku mengambil alih kembali kendali penuh. Dengan kerja keras tim yang solid, kami berhasil membuka 2 cabang baru dalam waktu kurang dari setahun. Para karyawan yang dulu merasa tertekan di bawah gaya kepemimpinan Ardian kini bekerja dengan lebih semangat. Aku menciptakan suasana kerja yang lebih sehat, bukan hanya soal target keuntungan, tetapi juga kesejahteraan bersama. Seringkali, aku berdiri di depan gedung perusahaanku dan tersenyum kecil. Betapa aku pernah hampir kehilangan segalanya hanya karena cinta buta. Betapa aku pernah begitu mudah mempercayakan hidupku pada orang yang salah. Tapi sekarang, aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan diriku. Rafael masih tetap ada dalam hidupku. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Ia hanya hadir, dengan ketulusan yang jarang kutemui sebelumnya. Suatu sore, kami duduk di sebuah kafe kecil setelah pulang kerja. Aku perhatikan kamu jauh lebih bahagia sekarang, Alisa, katanya sambil menyeruput kopi hitamnya. Aku tersenyum. Mungkin karena aku akhirnya belajar mencintai diriku sendiri. Dulu, aku terlalu sibuk membuat orang lain bahagia, sampai lupa kalau aku pun pantas bahagia. Rafael menatapku dengan tatapan hangat. Itu hal terindah, menurutku. Saat seseorang bisa berdiri tegak tanpa harus bergantung pada orang lain. Kamu menginspirasi banyak orang, Alisa. Termasuk aku. Aku tersipu, lalu tertawa kecil. Jangan berlebihan. Aku hanya berusaha bertahan hidup. Tetapi bertahan hidupmu sudah luar biasa. Tidak semua orang bisa bangkit setelah dikhianati begitu dalam, balas Rafael. Aku terdiam sejenak, menatap matanya. Ada rasa nyaman yang sulit kujelaskan. Rasa yang berbeda dari semua yang pernah kurasakan sebelumnya. Aku juga kembali mendekatkan diri dengan sahabat-sahabatku. Selama pernikahan, aku pernah menjauh dari mereka karena terlalu sibuk menjaga citra rumah tangga yang ternyata palsu. Kini aku menyadari, sahabat sejati tidak pernah meninggalkanku. Mereka yang dulu marah karena aku rela diinjak-injak demi mempertahankan pernikahan, kini tersenyum lega melihatku sudah benar-benar lepas dari lingkaran toksik itu. Akhirnya kamu jadi Alisa yang dulu lagi, kata sahabatku, Rina, saat kami makan malam bersama. Alisa yang tegas, berani, dan tidak takut pada siapapun. Aku tertawa sambil mengangkat gelas. Tapi kali ini, Alisa yang lebih bijak. Karena aku belajar dengan cara yang paling sakit. Kami semua tertawa, dan aku tahu, aku sudah menemukan kembali lingkaran yang membuatku kuat. Suatu hari, tanpa sengaja aku mendengar kabar baru tentang Ardian dan Clara. Mereka katanya hidup pas-pasan. Ardian kehilangan banyak rekanan bisnis karena reputasinya hancur. Clara tidak lagi bisa hidup mewah seperti dulu. Keluarganya bahkan kembali membuka warung kecil di kampung halaman. Beberapa orang merasa kasihan, beberapa lagi mencibir. Aku hanya merasa netral. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa dendam yang terbalaskan. Hanya perasaan lega, karena aku sudah tidak lagi terikat dengan kehidupan mereka. Dulu, aku ingin mereka merasakan sakit yang sama denganku. Tapi sekarang aku sadar, penderitaan mereka bukan urusanku. Tugasku hanyalah memastikan aku tidak kembali terjebak di lingkaran yang sama. Waktu terus berjalan, dan aku semakin mengenal diriku sendiri. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu kulewatkan.
Aku bepergian sendiri ke kota lain, berjalan-jalan tanpa terburu-buru. Aku mengikuti kelas memasak, sesuatu yang dulu tidak pernah sempat kulakukan. Aku menulis diari lagi, menuangkan semua rasa tanpa takut dihakimi. Setiap hari, aku merasa seperti membangun kembali diriku, keping demi keping. Dan hasilnya, aku menemukan versi diriku yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih bebas. Beberapa bulan lalu, Rafael mengajakku ke sebuah pameran seni. Saat kami berdiri di depan sebuah lukisan tentang wanita yang terikat rantai lalu memutuskan rantai itu, aku tertegun. "Itu kamu," kata Rafael lirih. "Wanita yang akhirnya memutus rantai yang membelenggunya." Aku tersenyum, mataku berkaca-kaca. "Ya, itu aku." Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menggenggam tangan Rafael lebih lama dari biasanya. Ada rasa hangat yang tumbuh, bukan karena aku butuh seseorang untuk mengisi kekosongan, tapi karena aku ingin berbagi kebahagiaan yang sudah kupunya dengan orang yang tepat. Kini, aku tidak lagi melihat masa laluku dengan rasa sakit. Aku melihatnya sebagai pelajaran berharga yang membuatku menjadi wanita yang lebih kuat. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak akan pernah membuatmu kehilangan harga diri. Aku belajar bahwa rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat di mana hati bisa tenang. Aku belajar bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang yang salah. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa aku pantas bahagia, tanpa syarat, tanpa harus menjadi boneka untuk orang lain. Saat aku menutup diari di malam hari, aku menulis satu kalimat terakhir. Aku adalah Alisa. Bukan lagi wanita yang disakiti, tapi wanita yang bangkit dan menemukan dirinya kembali. Masa laluku hanyalah cerita. Masa depanku adalah panggung baru, dan aku siap menarinya dengan langkahku sendiri.